Swastiastu. Swastiastu. Rahayu sagung gimana. Nah, yang akan saya sampaikan pertama sekali adalah memperkenalkan diri. Mikir orang asing lagi sama aku. Beliau ini yang paling sepuh ini, beliau Bapak Iminah Dami. Beliau adalah Ketua Sabaulake Parisade Pusat, ya. Bapak Iminah Dami. Nah, kemudian saya sendiri kebetulan jadi wakilnya beliau, wakil Ketua Sabaulake, bidangnya keagamaan dan spiritual untuk di Parisade Pusat. Nah, di sebelah kanan saya ini Mas Suktio. Ini penanggung jawab program Seni Budaya Nusantara. Nah, ini sebelah kiri saya Pak Ketut Jono ini apa jabatannya apa? Ketua panitia. Program Ketua Panitia Pelaksana program Seni Budaya Nusantara. Di sebelahnya udah tahu lah ini, ya kan? Sama-sama orang Lampung. Hah? Belum? Ya ampun, ini Mas Iwan dari koordinator rumah produksi yang kedua di Risewu. Oke. Nah, itu beliau adiknya ibunda dan anandanya. Ya, itulah perkenalan pertama ya. Begini ya, saya manggil beliau Romo karena beliau lebih sepuh dari saya. Begini Romo ya. Nanti tentang Seribu Candi biar Pak Ketut yang menyampaikan. Saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan keumatan di sini. Saya pernah ke sini ketika Romo Lis masih ada. Tapi saya lupa di mana dulu saya ketemu itu ya. Bedeng 5 ya. Itu kayaknya masih sederhana banget dan banyak empang dulu di dekat situ ya. Kecamatan Trimurjo gitu. Kayak malam-malam ada entah dengan siapa gitu ya. Saya melihat waktu itu umat ya seperti itulah keadaannya. Mungkin sekarang lebih mapan ini, lebih maju, ya, lebih keren sekarang ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Jadi begini Romo, saya tidak bicara masalah program candi ya, saya bicara ini nih. Nah, ini kan tadi saya sudah lihat keliling, kemudian Romo juga sudah menjelaskan ini dibangun tahun 956 dan dibangun ketika Suwargi Romo masih ada ya. Nah, kemudian selain ini di rumah-rumah warga tuh ada bangunan-bangunan tertentu ya. Ada. Itu modelnya seperti apa? Ada apa ya kira-kira? Modelnya masih versi Bali, Tong 3. Jadi ada rongklu, kemudian ada taksu. Lalu ada Parmasari. Oh, ada Parmasari ya? Oh, oke. Sebagian ada yang cuma Tong Tilu aja. Oh, gitu. Berarti itu sudah bangun lama ya Romo ya? Udah lama sekali. Udah. Ya. Kan ya dari kalau yang disanggah di rumah itu kan dari kemampuan umat. Ya. Kalau dari kemarin zaman dulu udah mampu ya udah bikin udah 10 tahun yang sana. Nah, kemudian dari 200 kakak yang disampaikan Pak Guru tadi, seluruh kecamatan tuh ya. Ada berapa pura ya? 4. Modelnya begini semua? Ya. Oke. Oke. Terus yang di rumah-rumah umat itu sama? Rongkelu, ya. Ada taksunya, sama semua? Sama. Dan semua warga, semua kakak punya seperti itu? Belum semua. Sebagian. Banyak yang belum. Banyak yang belum ya. Nah, kalau yang belum punya seperti itu, bagaimana Ari Pelingih yang digunakan untuk misalnya mengaturkan bakti itu sembahyang apa aja yang ada? Ya mungkin sebagian di pelanggiran. Oh, pakai pelanggiran. Pelanggiran di halaman terbuka? Boleh? Di kamar ya. Di rumah. Modelnya kayak sentong tengah modelnya. Nah, terus dari model-model seperti itu, apa yang dirasakan dalam arti begini? Apakah semua umat kita menikmati kondisi itu dan merasakan manfaatnya yang positif? Bagaimana Ibu? Jangan saya jawab. Ya. Menikmati dalam arti merasa bahwa inilah yang kami butuhkan sebagai umat Hindu terkait dengan kehidupan ekonomi. Iya kan? Apakah tidak ada keinginan misalnya yang hanya sekedar pelanggiran lalu ingin mengembangkan biar punya rongkelu gitu misalnya? Ada semua kepingin karena yang kemampuan itu tadi. Gitu ya. Berarti kan, nah kenapa ingin kan udah sama-sama sejahtera tanpa rongkelu dengan rongkelu sudah sama-sama enak. Kenapa ingin jadi? Ada keinginan. Nah, kalau kita lihat sekarang yang punya rongkelu dengan yang
tidak ada orang dulu, bagaimana? Apakah ada perbedaan rasa di sana? Ayo, ada rasa kok, kok saya ini, kok itu begitu, enggak, ada nggak? Bagaimana? Kalau nggak ada berarti sama dong, punya orang dulu, nggak punya orang sama aja, ngapain punya orang dulu, repot amat. Nih, nah, jadi saya memberikan perlu informasi ini supaya saya ada gambaran seperti apa sih. Oh, berarti di Kecamatan Trimurjo itu ada sekian ratus kakak, tidak semuanya punya tempat persembahyaan yang sama. Lalu yang nggak sama ini sudah sekian cukup lama ya pakai pelakiran ini, sampai 5 tahun? Lebih. Jadi masuk banyak sekali yang pakai pelakiran. Memang pasti ada perbedaan di sana, pasti ada perbedaan. Ya, mungkin kita merasa nggak berbeda, anak-anak mungkin yang merasa berbeda, kan bisa saja seperti itu. Ya, nah sekian lama ada perbedaan seperti itu dan ada keinginan, ya misalnya, lalu tadi Romo mengatakan program Seribu Candi. Apakah ada keinginan untuk membangun mempersiapkan candi ini? Ada nggak keinginan? Lalu kalau mau bangun candi, yang sudah ada mau diapain? Artinya yang belum punya gitu. Oh, yang belum punya tidak masalah kalau dibangun candi. Kalau sudah seperti saya, nggak usah. Nah, tapi nanti nggak ada perbedaan pendapat. Oh, dia candi ini enggak, itu nggak ada namanya. Pasti ya. Kita udah paham lah. Oke. Ya dulu belum ada candi, orang tua bamba kita adanya sentong. Iya, sentong tengah. Oke. Jadi kita bisa bertimbang itu Mas Tio ya. Kira-kira ada berapa yang ingin punya candi? Nah itu biar ada bayangan kami. Untuk sementara kami baru menginformasikan ke Pak Mangku aja 2. Oh 2, nih Pak Mangku ya. Ya mungkin kalau di tengah-tengah ini ada yang mendengarkan terus kepingin dapat ya nanti tinggal koordinasi. Artinya begini Romo, dengan kehadiran candi di sini itu nggak masalah nanti. Nggak ya? Oke itu. Nah kemudian dengan adanya pura seperti ini, apakah semua umat ini menikmati pura ini? Artinya ketika ke pura kita sembahyang, wah ada rasa yang sangat bagus, sangat nikmat segala macam seperti itu. Dengan wujud pura seperti ini. Ya pastinya ada. Ada ya. Jadi nggak masalah ya. Oke. Nggak masalah. Pura ini ketika Romo Jati masih ada seperti ini. Iya. Seperti ini. Oke. Nanti Romo mengatakan bahwa semua umat, dominan umat mayoritas dari Jawa ya. Jawa. Semuanya. Ada orang Balinya. Orang Bali diusir kemana? Kok nggak ada? 9%. Balinya pendatang. Oh Bali. Oh nggak permanen ya. Iya. Dari pernikahan. Oh, seperti Pak begitu. Guru istrinya kan Bali. Oh iya. Seperti Pak Beliau bisa muncul seperti ini.